Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam Bu Guru. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hakikat ilmu kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu memahami ilmu kimia dan peranannya, memahami karakteristik ilmu kimia, menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memahami fenomena kimia di sekitarnya, dan menggunakan peralatan di laboratorium secara tepat. Jika mendengar istilah reaksi kimia, apa yang ada di benak kamu? Coba perhatikan benda-benda di sekitarmu. Pernahkah kalian memperhatikan komposisi dari produk mandi yang kalian gunakan setiap hari? Atau begitu juga dengan peralatan rumah tangga yang lain, seperti obat nyamuk bakar dan hand body lotion? Jika kita lihat komposisi di balik kemasan produk yang kita gunakan setiap hari, maka semuanya mengandung zat kimia sebagai komposisinya. Lalu, apakah ilmu kimia itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi, hakikat ilmu kimia itu adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain yang berbeda dengan wujudnya semula. Terus, apa sih manfaat dari belajar ilmu kimia? Manfaat dari belajar ilmu kimia antara lain yaitu meningkatkan pemahaman kita terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya, kemudian bisa mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Sebagai salah satu ilmu terapan, kimia masih membutuhkan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Contohnya ilmu kedokteran, neurologi, psikologi, paleontologi, geologi, fisika, kosmologi, meteorologi, elektronika, metalurgi, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Adapun perkembangan ilmu kimia itu dimulai dari sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Peradaban Mesir sudah mempraktikkan reaksi kimia. Kemudian pada abad keempat sebelum Masehi, para filsuf Yunani mencoba memahami hakikat materi. Kemudian pada pertengahan tahun 500 sampai 1600, nama ilmu kimia lahir berasal dari bahasa Arab alkimia yang artinya perubahan materi. Dan pada abad 18, pada tahun 1803, John Dalton mengajukan teori atom yang pertama. Banyak sekali dampak positif kimia dalam bidang kehidupan. Contohnya di bidang pertanian. Kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. Juga ilmu kimia dijadikan dasar dalam pembuatan obat. Peran dan manfaat ilmu kimia di dalam bidang geologi yaitu berkaitan dengan penelitian batuan-batuan mineral dalam pertambangan gas dan minyak bumi. Pada zaman ini, sebagian besar keperluan hidup umat manusia selalu ada campur tangan kimia dalam proses produksinya. Contohnya semen, cat, dan juga kain sintetis yang merupakan penerapan ilmu kimia. Contoh pada bidang arkeologi adalah penentuan umur fosil dengan menggunakan radioisotop karbon 14, di mana ini adalah penerapan salah satu ilmu kimia. Pada bidang kecantikan, ilmu kimia digunakan pada saat meracik bahan-bahan kosmetika. Penting bagi ilmuwan untuk memahami metode ilmiah yang baik dan benar.
Gagasan yang mereka usulkan hanya bisa terjawab melalui metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ilmiah adalah merumuskan masalah, mengobservasi, kemudian merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, melakukan analisis data, dan menarik kesimpulan. Pada saat kalian melakukan praktikum di laboratorium kimia, kalian akan menemukan alat pengukur volume cairan, yaitu gelas kimia, silinder ukur, labu ukur, pipet tetes, dan biuret. Kalian juga akan menemukan alat pengukur massa dan pembakar. Alat pengukur massa bisa berupa neraca manual dan bisa juga neraca elektronik. Kemudian alat pembakar itu bisa berupa pembakar spiritus dan pembakar bunsen. Selain itu, kalian akan menemukan simbol-simbol yang terdapat pada bahan-bahan yang kalian gunakan di laboratorium. Contohnya, jika ada gambar tengkorak berarti bahannya bersifat racun. Jika ada gambar silang berarti bahannya bersifat berbahaya. Kalau ada gambar seperti nomor 3 berarti bahannya mudah meledak. Jika ada gambar api berarti bahannya mudah terbakar. Jika ada seperti tetesan cairan berarti bahannya bersifat korosif atau menyebabkan perkaratan. Dan yang keenam, pengoksidasi. Itulah tadi materi hakikat ilmu kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.